RKC Merhabalar balik lagi di segmen education, masih dengan orang yang sama. Sekarang kemarin kan kita tanya tentang mengenal Rusia lebih dekat gitu kan. Sekarang ini segmennya beda, kita lebih ke education gitu. Istilahnya kalau kita mau kuliah ke Rusia nih, untuk teman-teman yang mau ke Rusia itu bisa jalur beasiswa apa aja gitu. Mungkin beasiswa yang disediakan oleh pemerintah tuh Rusia, atau beasiswa dari Indonesia sendiri kayak misalnya LPDP atau Pemprov ataupun macam-macam kan beasiswa itu ya. Bagaimana dong kalau orang mau kuliah ke Rusia? Sebenarnya nggak ada, mandiri nggak bisa. Nggak bisa mandiri? Nggak bisa, kecuali kamu udah kerja. Yang ada beasiswa ayah bunda. Apa tuh ya? Oh, iya itu. Ya, beasiswa ya bunda itu bahasa kerennya anak luar gitu. Ya, beasiswa ayah bunda. Ngerti kan guys? Aku tahu kok kalian tuh kayak masih mikir itu kayak. Viewers yang teredukasi kok. Terus LPDP pasti bisa. Enggak LPDP kalau nggak salah ya. Setahu aku ya ini. LPDP punya Kementerian Keuangan ya? Tapi itu dari mana? Ke Rusia itu udah nggak ada apa cuma satu orang gitu kalau nggak salah. Yang ada yang award di LPDP. Iya, tapi pernah ada ya, ada. Sejauh yang aku tahu ada pernah tapi nggak banyak. Terus ada beasiswa namanya beasiswa kebudayaan Rusia. Nah itu kerjasama antara Indonesia sama Rusia. Beasiswanya dapat apa aja itu dapat semuanya kecuali biaya hidup yang nggak ditanggung. Jadi kayak cuma biaya hidup ya, ya. SPP terus uang kontrakan, asrama, terus kuliahnya nggak bayar. Nah kalau di Rusia kan ada ini ya, uang stipendia itu stipend beasiswa, nggak apa sih? Apa itu? Nggak tahu juga. Stipend, kamu nggak tahu stipend? Nggak tahu. Kayak beasiswa juga dari kampus, itu tergantung nilai kamu. Range-nya berapa itu tergantung dari kampus itu sendiri dan tergantung nilai kamu itu, nilai per semester. Kalau dapat bagus kalau di kampus aku ya bisa sampai 1 juta per bulan. Tapi kalau nilainya jelek gitu ya pas-pasan itu ya paling 500-400 ribu kayak gitu. Nah kalau di beasiswa pusat kebudayaan Rusia itu tadi yang nggak ditanggung biaya hidup sama pasangan hidup. Iya. Canda guys. Biaya hidup. Jadi ya udah, kalau nggak salah di interview ntar bakalan ditanya kayak kamu bisa nggak ini nge-cover biaya hidup. Nah biaya hidup itu sendiri tergantung dari kamu ntar ditaruh di berisik banget deh, ini pasti kedengaran. Suara kapal guys. Pokoknya yang nggak ditanggung biaya hidup sama pasangan hidup. Ya biaya hidup. Nah biaya hidup itu sendiri berapanya itu tergantung dari kamu tuh ada di kota mana. Jadi itu kalau nggak salah di PKR itu kamu bakalan disuruh pilih tuh pertamanya kamu mau masuk di kampus mana, nanti kamu tulis. Nah nanti yang milih tetap mereka tapi berdasarkan list yang udah kamu pilih gitu. Entah kamu nanti ditempatin di pilihan kedua kamu atau pilihan ketiga atau pilihan pertama. Nah biaya hidup kalau di kota besar kayak aku Moskow, terus Saint Petersburg itu kan kota wisata juga. Ya itu sekitar Siberia mah enggak ya? Aku sering dengar Siberia dari vlognya Tura emang tinggal di Siberia, kayak kawasan Siberia itu dingin banget. Kalau di kota besar 3-4 juta lah kalau hemat ya. Itu hemat segitu? Enggak juga, maksudnya kayak 2 juta sudah cukup kalau kamu hemat banget, kayak masak dulu ya. Ya kalau udah sama hedonnya 3-4 lah ya, 3-4 ya. Kalau hedon banget berapapun nggak cukup guys kalau hedon banget. Terus kalau di kota-kota kecil kayak ada di Kazan tuh salah satu kota Islam ya di Rusia. Isinya tuh Islam semua. Nggak semua, maksudnya kayak ada banyak masjid, mayoritas juga Islam. Itu mungkin bisa sih kayak 2 juta kan nanti ada beasiswa per bulan lagi tuh dari kampus kan, itu bisa nge-cover juga itu. Terus kalau aku bukan beasiswa pusat kebudayaan Rusia, tapi aku beasiswa dari Pemprov Kalimantan Timur. Kemarin aku dapat ini karena emang mereka ada project buat pembangunan kereta api. Jadinya aku dapat beasiswa untuk kuliah tentang perkereta apian kayak gitu. Berarti kalau selesai kuliah langsung dapat job apa enggak juga? Harusnya gitu ya? Harusnya enggak, sebenarnya ada kontraknya kan. Oh ada kontraknya? 5 tahun bareng mereka, ada namanya kereta api Borneo.
Tapi yang namanya kepemerintahan ya, ganti pemimpin, ganti juga regulasinya. Iya, pasti. Katanya sih isunya kontrak kerja dicabut. Selain beasiswa apa tadi? Rusia Pusat tadi? kebudayaan Rusia. Pusat Kebudayaan Rusia. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada sih setahu aku Itu ya, aja. setahu aku. Biasanya sih anak-anak di sana dari daerahnya masing-masing, entah itu Papua atau iya. dari Ambon, itu biasanya daerah. Oke, berarti Pusat Kebudayaan Rusia. Untuk yang istilahnya untuk pendaftar nih, kalau mereka mau daftar di situ, Ya, bentar ya. apa aja tuh yang mereka butuhkan? Yang dibutuhin, aduh gimana nih? Kalau nggak salah dokumen ya, semua dokumen seperti biasa sih, seperti pada umumnya beasiswa kayak ijazah terus transkrip nilai, rekomendasi. Di sana tuh butuh TOEFL atau enggaknya, nilai TOEFL atau IELTS itu tergantung dari kamu tuh ngambil bahasa Inggris, pengantarnya bahasa Inggris atau enggak ya. Kalau pakai bahasa Rusia kayaknya itu nggak dibutuhin. Oh iya. Terus kayaknya itu aja deh sisanya. Misalnya kalau kalau kan tadi cuma berkas-berkas dokumen tuh. Kalau dokumennya sudah selesai, langsung dapat apa belum? Kan Apa diseleksi masih- dulu nih, seleksi. Habis seleksi ntar ada panggilan wawancara di kedutaan. Wawancara di Jakarta berarti? Di Jakarta, di kedutaan Rusia di Jakarta. Terus satu wawancara, baru ada pengumuman wawancaranya, ntar kamu ditempatkan di pilihan keberapa yang tadi udah kampus-kampus yang kamu tulis. Udah habis itu berangkat. Terus gini, untuk teman-teman yang mau kuliah mandiri, kalau misalnya ke sana mahal nggak? Kalau misalnya beasiswa ayah bunda, biasa mandiri. Kalau beasiswa ya bunda, kuliah di sana cukup mahal ya. Mahal. Biayanya. Enggak, aku rekomendasi kalau emang nggak pengennya ke Rusia ini kenapa dulu gitu. Kalau kamu mandiri. Iya, mungkin karena suasana ya. Nah itu tadi aku ya pribadi, dari aku pribadi ini dari point of view aku, Ya. nggak menyarankan orang-orang S1 di luar negeri. Kenapa? Dengan beasiswa ayah bunda, maksudnya ya. Iya, dengan beasiswa ya bunda. Dengan beasiswa apapun sebenarnya. Kenapa? Karena gini, kan S1 tuh kan berarti kebanyakan anak-anak lulus dari SMA. Iya. Jadi di luar negeri tuh bukan kamu pinter apa enggaknya, tapi kamu bisa apa enggaknya ngejalanin hidup, struggle di situ gitu. Iya. Karena emang banyak kan survive-nya daripada kayak kamu pintar, kamu bisa ngerjain matematika apa segala macam itu. Tapi kamu nggak bisa struggling sama diri kamu sendiri, sama budaya yang ada, sama lingkungan yang ada, sama semua yang baru menurut kamu. Nah kalau itu kamu nggak bisa, ya udah Nanti pulang lagi jadi. Iya, nanti pulang lagi. Jadi bener-bener kayak keep in mind ketika kamu daftar beasiswa ke luar negeri, kamu udah siap sama semua perubahan yang terjadi gitu. Ngerubah diri kamu tanpa ngerubah orang lain, ngerti nggak sih? Iya. Kita kan nggak bisa ngerubah orang lain ya. Iya. Kita harus adaptasi sama diri kita sendiri kayak gitu. Berarti tantangannya gitu ya. Iya, Tantangannya apa sih? Bahasa ya? Bahasa pertama. Terus juga orang-orangnya itu tadi aku bilang ya, kita juga minoritas. Tapi bahasa sih kacau. Bahasa ya. Kendala aku juga di Turki bahasa. Soalnya mereka kayak nggak bisa diajak bahasa Inggris juga, dan mereka nggak mau. Iya. Bener. Bahasa Rusia ini gini kan. Kalau kita kan SPOK-nya kan saya makan nasi di warung kan. Kalau di bahasa Turki itu dia dibalik, di warung nasi makan saya. Tapi SPOK-nya memang begitu, subjek selalu di belakang. Oh. Kalau Rusia gimana? Kalau di Rusia bisa dibolak-balik. Oh gitu. Misalnya, aku cinta kamu, kamu aku cinta bisa, cinta kamu aku bisa juga. Oh bisa? Bisa. Kalau di Turki lain, objek di depan, subjek di belakang. Jadi kayak saya makan nasi, jadi nasi makan aku. Tapi yang betul begitu susunannya. Makanya itu sebenarnya mudahnya di susah. bahasa Rusia tuh kayak gitu, kamu bisa putar-putar balikan kata terus terserah aja. Tapi emang bahasa Rusia itu dari tulisannya aku udah pusing lah. Beda banget tulisannya. Dia tuh gini loh, misalnya ada misalnya makan, apa ya? Makan gitu kan, makan kan berarti kata kerja ya. Setiap kata kerja itu untuk ke kamunya beda. Gimana? Contohnya baca kan citat ya, citat. Itu udah yang pokoknya banget citat. Nah, kalau untuk ke aku membaca itu ya citayu. Nah, kan tadi citat terus ada yu-nya, citayu. Terus kalau misalnya kamu membaca tei citayesh. Kok beda? Makanya, terus kalau misalnya Cita-cita yes. kalau ke mereka yang lebih banyak gitu vi citayete. Itu kalau ke mereka ani citayut. Kalau ke apa sih shihi gitu
On atau Ana Citayet gitu, makanya dia bisa dibolak-balik karena even kamu taruh itu di depan atau di belakang, si kata kerja ini tetap begitu bentukannya untuk siapa, karena untuk per ininya kan subjeknya beda-beda dia, makanya. Oke, kurang lebih gitu bahasa Rusia ya. Jadi itulah kalian. Jadi seragamnya. beasiswa gitu, mandiri bisa, tapi kurang recommended kalau misalnya kalau mentalnya belum siap gitu. Bener-bener. Terus kalau beasiswa pun ada kayak kerja sama Rusia dengan Indonesia, namanya beasiswa budaya Indonesia apa? Enggak, pusat kebudayaan Pusat Rusia. Kebudayaan Rusia Nggak Indonesia. susah. Pusat Kebudayaan Rusia gitu. Terus untuk mereka yang mungkin masih lagi semangatnya untuk ya meniti karir atau apa, bagaimana untuk ke Rusia ini? Mentalnya harus disiapin atau bagaimana? Iya, Pesannya udah gimana? persiapan tuh tadi yang udah aku bilang. Istilahnya kan jangan cuma karena tempatnya keren, Iya benar. langsung pingin ke sana. Boleh dong dikasih nasihat-nasihat ini? Ya yang pertama siapin itu tadi, karena aku bilang mental tuh penting banget ya, karena mau gimana pun kebahagiaan kita yang pertama. Siap. Terus ini sih ini pastikan benar kamu tuh mau belajar apa di sana gitu, jurusannya gitu loh maksud aku. Soalnya pengalaman ya di beberapa teman aku kayak dia udah ngambil jurusan ini, oh ternyata kayak nggak sesuai tuh, pindah jurusan. Sebenarnya bisa, cuman agak ribet aja, maksudnya itu makan waktu kan Makan waktu, kamu iya. ya. Terus sama apa lagi ya, yaitu tadi kalau mau emang pengen banget belajar ke Rusia, mungkin bisa belajar sendiri dulu pribadi sebelum kelas bahasanya itu loh, karena kan nyampe ke Rusia ntar di bandara tuh nggak ada bahasa Inggris dan orang tuh jarang banget bisa ngomong bahasa Inggris, jadi at Bahkan least orang bandara belum bisa ya. iya, makanya at least bisa lah gitu bahasa-bahasa keseharian kayak halo, permisi, atau tolong kayak Yang istilahnya yang sering dipakai, iya, yang common sering gitu. yang common. Terus apalagi ya, kalau di sana bisa kerja part time, bisa sekarang udah bisa baru tahun lalu. Tapi itu tadi apa sih, harus bisa ngimbangin antara pekerjaan dengan kuliah. Biasanya kan orang kalau udah dapat duit udah males ya. Ya kayak gitu sih. Ya Itu pokoknya aja teman-teman, kalau emang pengen kuliah ke Rusia, disiapkan mentalnya, disiapkan ya pendanaannya juga termasuk, karena kan nggak mungkin kan di sana ada orang mau cover kita di sana. Intinya ya dipersiapin aja sih, karena kadang ekspektasi jauh banget dengan realita gitu. Emang. Tapi tenang aja, kalian tuh sebenarnya nggak usah, kalau misalnya udah di sana nggak usah ngerasa sendirian paling susah. Karena nggak maksudnya gini, ada banyak orang-orang yang bakalan bantuin kalian gitu. Oh, Kita sesama anak Indonesia. Siap. Kan ada perhimpunan, Perhimpunan promosi pelajar. nih. Siap. Udah itu aja lagi? Udah sih. Cukup ya. Baik teman-teman, makasih sudah nonton dari awal sampai akhir di segmen education tentang kuliah di Rusia gitu kan. Jadi teman-teman yang pengen lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Rusia, boleh langsung follow dulu Instagramnya Kak Gaby, ataupun bisa follow IG saya juga. Iya, tanya-tanya aja, tapi Tanya-tanya. Kalau aku mungkin itu nanti tentang beasiswa Turki atau Turki ya. Tapi kalau Kak Gaby tentang ke Rusia. Rencana ada mau ke Rusia? Mau ke Turki nggak? ada sih, aku pengen ke ini Kapadokia, naik balon Kapadokia. udara. Aku juga belum pernah ke sana tuh, ke Kapadokia. Nanti kalau misalnya ke Rusia, temenin jalan-jalan ya. Siap, bayaran tarif seharga guide. ada ya. tour guide ya. harga sedang iya. harga guide. Tapi nggak apa-apa lah, harga temen lah ntar kita. Siap. Di belakang kamera aja. Siap. Siap, makasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.